Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, diberkati dan tetap semangat di dalam iman kita. Bahkan di saat kita melakukan 40 hari puasa menjelang penantian pencurahan Roh Kudus, kita mau tetap sepakat, sehati di dalam Kristus, supaya Tuhan Yesus sendiri yang berperkara dan melawat gerejanya, yaitu GBI Sentro, Sidoarjo, Malang, Pandaan, dan Bali dengan lawatan Roh Kudus yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini, di dalam 15 menit sepakat kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta berdoa syafaat. Kita sama-sama datang di hadirat Tuhan, dimanapun kita berada. Dan mari, biarlah Yesus sendiri yang berbicara secara pribadi lepas pribadi bagi setiap kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat yang ketiga dan yang keempat. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Daniel datang di hadapan Tuhan dengan puasa dan bermohonkan doa. Tapi sebelum Daniel memulai segala sesuatunya, yang dilakukan Daniel pertama kali adalah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang berikutnya, Daniel tidak hanya mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia juga memohonkan ampun dosa bangsanya, yaitu bangsa Israel, di hadapan Tuhan Allah. Karena Daniel begitu menyadari betapa mereka, Daniel serta seluruh bangsa Israel, sering mendukahkan hati Tuhan. Sehingga ada banyak kejadian-kejadian yang harus mereka alami. Itu kenapa untuk mereka memohonkan sebuah pemulihan yang besar atas bangsanya, dibutuhkan sebuah pengakuan dosa. Dengan rendah hati Daniel datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini kita tahu memang kita mengalami banyak hal yang sulit. Namun saya mau bercerita satu ilustrasi cerita yang saya alami secara pribadi. Sebagai seorang pengguna kacamata, Bapak Ibu, suatu hari saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Saat saya mengerjakan dapur, saya mengerjakan rumah, tidak sengaja kotoran, air, percikan sabun itu memercik di kacamata saya. Percikannya sangat halus, tidak terlihat. Saya sendiri tidak bisa melihatnya. Saya tidak menyadari bahwa sebenarnya kacamata saya terpercik, bercak-bercak dari kotoran, yaitu air sabun dan air yang lain. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan rumah, saya masuk, kemudian anak saya yang besar berkata, "Mama, kacamatanya Mama kotor." Oh ya? Saya sempat kaget. Masa kacamatanya Mama kotor? Setelah saya lepas kacamata saya, baru saya sadar, ya ternyata kotor Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ada berkegiatan di luar rumah, baru saya menyadari karena ada sinar matahari yang masuk. Kemudian itu membuat bercak-bercak itu menghasilkan bias bayangan, sehingga membuat pandangan saya semakin pudar. Terlihat tertutup-tutup dengan bercak-bercak tipis. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang pakai kacamata pasti sering juga mengalami hal-hal seperti ini. Apa maksud dari kisah yang saya barusan ceritakan Bapak Ibu? Seringkali di dalam hidup kita mengalami kecacatan moral yang bahkan kita sendiri nggak bisa melihatnya. Kita mungkin berpikir bahwa kita ini sudah mengikuti Yesus lama. Kita sudah percaya kepada Tuhan lama. Bahkan kita adalah orang muda yang mungkin sangat aktif di dalam melayani. Kita seorang anak yang tunduk pada orang tua. Kita seorang tua yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain melihat kecacatan moral kita. Bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita? Yaitu saat kita belajar firman. Saat kita mendekat kepada Tuhan. Saat kita mau membuka telinga kita terhadap perkataan Tuhan.
Saat itulah cahaya firman Tuhan, cahaya kebenaran Allah itu menyinari kita. Sehingga kita dapat melihat bahwa ada bercak-bercak yang menghalangi kita. Bapak Ibu Saudara, bercak-bercak yang sangat kecil itu sering terjadi. Contohnya apa Bapak Ibu? Mungkin ada kebohongan-kebohongan kecil yang kita anggap baik untuk kita lakukan. Mungkin ada kemunafikan kecil yang kita anggap, nggak apa-apa. Mungkin ada motivasi-motivasi yang tidak tulus yang sering kita kerjakan dan kita sepelekan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara itu sesungguhnya menjadi kedukaan di hati Tuhan. Ketika kita terus melakukannya sepanjang perjalanan iman kita kepada Kristus. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, gereja kita GPI Sentrum menyerukan seruan puasa 40 hari. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita memohonkan lawatan Roh Kudus yang besar. Dan itu dimulai dari setiap tubuh Kristus datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Di dalam Daniel 9 ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-19 sampai 21 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. Ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, kata Daniel, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara di dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Bapak Ibu Saudara, ketika Daniel di hadapan Tuhan sujud bermohonkan ampun untuk setiap dosa yang dilakukannya dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di saat Daniel berbicara maka Tuhan berkenan dan mengutus malaikatnya Gabriel untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini engkau mungkin berpikir bahwa nggak mungkin Tuhan mengampuni dosaku. Dosaku terlalu berat, dosaku terlalu sering aku lakukan. Masakan Tuhan mau mengampuni? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita buka Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan bahwa apa? Kita baca sama-sama aja. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hari ini engkau ragu untuk datang di hadapan Tuhan, karena engkau merasa bahwa hidupmu terlalu sering mendukakan hati Tuhan, ada kabar gembira buat setiap kita. Di dalam puasa kita Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sujud, kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi jika hari ini kau berkata, enggak, aku enggak melakukan dosa yang sebesar itu. Aku hamba Tuhan yang setia. Aku enggak mungkin melakukan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan di ayat yang ke-8, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan malam hari ini di dalam puasa kita untuk melanjutkan puasa kita yang selanjutnya di hari yang berikutnya. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Kita mau sama-sama berdoa bersepakat untuk kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Datanglah dengan rendah hati, sebab Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia juga akan menyucikan setiap kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Sikirala takarana ralapa sikirana ralapa ralapa sikirana ralapa. Kiarala takarana ralapa 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 sikira takarana ralapa ralapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk puasa yang sudah hari ini kami lalui dan akan kami mulai kembali untuk hari berikutnya.
Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan dan kerinduan hati kami tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Kami fana, kosong, dan bodoh. Tetapi Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau Yesus, hari ini kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap kesombongan kami yang kami menganggap bahwa diri kami lebih hebat dari orang-orang di sekitar kami. Ampuni setiap kemarahan kami yang penuh dengan egois kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni setiap kebohongan-kebohongan yang sering kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap hal-hal yang buruk yang bahkan kami anggap itu baik untuk kami kerjakan. Tuhan Yesus, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami jemaat-Mu Yesus. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus, ampunilah dosa setiap kami Tuhan. Kami yang malam hari ini bersepakat puasa dan berdoa Tuhan, kami minta perkenanan-Mu tercurah atas kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan sebagai tanda Engkau berkenan atas puasa kami Yesus. Engkau yang melawat, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberi kekuatan Tuhan. Satukan hati kami dimanapun kami berada supaya kami dapat saling memahami Tuhan. Dan khususnya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sucikan hati kami, murnikan hati kami Tuhan. Engkau yang jauhkan kami Tuhan dari setiap kejahatan kami. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan membawa persembahan kami. Kami sungguh-sungguh menghadap Engkau dengan puasa kami yang kudus di hadapan-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau berkenan atas kami Tuhan, jemaat GPI Sentro yang datang sujud berpuasa dan berdoa Tuhan selama 40 hari. Maka Engkau yang akan melawat dan mencurahkan kuasa dan api-Mu yang besar bagi setiap kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, sertai kami. Ketika tangan kami terangkat memohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu sebagai tanda Engkau berkenan atas kami. Pegang tangan kami Tuhan, gandeng kami Yesus. Ajari kami mengerti kehendak-Mu. Biar kami semakin berkurang, Engkau semakin bertambah besar di dalam kami. Buat pikiran kami Tuhan dapat memikirkan yang Engkau pikirkan. Buatlah hati kami untuk dapat kami mengerti dan merasakan hati-Mu Yesus. Supaya ketika kami berdoa, ketika kami bertemu setiap malam Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan Tuhan. Mari Yesus, Engkau menyertai setiap jemaat GPI Sentro yang berpuasa dimanapun kami berada hari ini. Engkau yang singkapkan Tuhan kehidupan-kehidupan lama kami. Sehingga kami tidak lagi Tuhan mengerjakannya di hadapan-Mu. Malah kami hanya akan fokuskan hidup kami untuk mengerjakan perkara-perkara sorga. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kehidupan kami. Engkau yang tolong Tuhan apapun yang kami kerjakan. Engkau yang tuntun kami Tuhan ke padang rumput yang hijau. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Engkau yang memberkati tangan-tangan kami. Engkau memberkati lidah bibir kami. Engkau memberkati pikiran dan hati kami. Supaya kami tidak lagi Tuhan mengutamakan diri kami dibanding saudara kami yang lain. Ajari kami bersehati. Ajari kami saling mengasihi seperti Engkau. Ajari kami lemah lembut. Dan ajari kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu malam hari ini. Kami akan melanjutkan puasa kami dengan hati yang mengasihi-Mu, dengan pikiran yang fokus terhadap setiap pekerjaan-Mu Yesus. Dan Engkau Allah yang mengurapi kami dimanapun kami berada. Buat setiap tangan kami berhasil dalam kami mengerjakan segala sesuatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah terima berkat Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan, yang sudah membaca firman dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini secara bersama-sama. Sampai ketemu lagi di 15 menit sepakat esok hari. Dan biar kita terus semakin semangat, semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah daging kita semakin lemah tetapi roh kita semakin besar. Sebab roh Kristus ada di dalam kita. Selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.